Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, sayati 'ala nasi zaman la yubalil mar'u min aina akhadha malahu amin halalin amin haram. Nabi alaihi salatu wassalam jauh-jauh hari memperingatkan kita jamaah, sayati 'ala nas, sungguh akan datang pada kalian zaman, suatu masa, la yubalil mar'u, seseorang tidak peduli lagi jemaah, min aina akhadha malahu, dari mana dia mendapatkan 1 rupiah yang ia dapatkan, amin halalin amin haram, sudah tidak ada rasa peduli lagi apakah sumbernya dari yang halal atau yang haram. Asal keluarga dia senang, asal apa yang dia inginkan terbeli, tercapai, ya, dia sudah tidak peduli lagi ini jamaah. Ini halal, ini haram, hajar. Ya. Ketahuilah jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, penyebab ayah ibunda kita Adam dan Hawa alaihi wassalam diusir oleh Allah azza wa jal dari surganya Allah azza wa jal tiada lain karena apa Pak? Karena apa jemaah? Karena apa? Karena apa? Meninggalkan sholat, belum ada kewajiban. Meninggalkan puasa, bukan, tapi memakan apa yang dilarang oleh Allah, mengambil apa yang diharamkan oleh Allah azza wa jal. Itu dosa pertama Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam diusir dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah, Allah ta'ala berfirman di bagian surat, ada Al-Baqarah diulangi, kemudian di Al-A'raf diulangi kembali, di surat Al-Hijr surat ke-15 pun diulangi lagi kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah ta'ala berfirman, wa qulna ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah engkau, wa zawjuka fil jannah, dengan istrimu di surga, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silahkan makan semua yang ada di surga, masya Allah. Tapi ada satu syarat, Allah memberikan satu syarat, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Namun ada satu pohon, satu buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqraba, jangan engkau dekati, hadhihi syajarah, pohon ini, fatakuna minal zalimin, sesungguhnya engkau ketika berani memakannya, engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Ini jemaah. Jadi yang susah dijaga oleh anak Adam itu bab perut dan mulut. Tidak mikir dari mana ini sumbernya. Jemaah, ini penting jemaah maka Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bagaimana baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga keturunan beliau. Husain radhiyallahu anhu ketika melewati Baitul Mal, beliau masih anak kecil jemaah. Kemudian menemukan kurma jatuh, kemudian dimakan. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap? Maka Rasulullah SAW memasukkan tangannya, kemudian mengeluarkannya. Namun ada yang tertelan. Rasulullah SAW memerintahkan bakin, muntahkan. Bahkan di riwayat lainnya dijungkir itu kepalanya Husain agar keluar sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh cucu beliau alaihi salatu wassalam. Namun di akhir zaman orang gak peduli lagi Pak. Sayati 'alan nas, sungguh akan datang suatu masa, zaman la yubalil mar'u, seseorang gak peduli lagi. Apalagi sekali lagi kita kepala rumah tangga Pak, hisabnya sangat berat Pak.
anak, istri, tanggung jawab kita. Sering anak gambarkan bapak-bapak ke mall bawa ranjang yang gede atau kotak ranjang ya, Pak Fauzan misalnya. Anak ngambil ini, istri ngambil ini, ngambil itu, penuh lah. Padahal kita nggak beli apa-apa tuh kadang, ya nggak? Ayah itu kadang kan nggak beli apa-apa, udahlah anak aja ngambil, istri aja ngambil. Betul Pak? Ya. Kalau belanja ke mall kita ikut belanja nggak Pak? Kita nggak nih, dorong doang tuh. Anak istri yang belanja dengan happy dan senangnya. Betul Pak? Sampai di kasir, anak istri kita keluar Pak. Nih anak main, istrinya lagi nungguin anak main. Kita yang dihisap oleh kasir Pak. Nih, total 500.000. Wah, hati-hati Pak. Apa yang dimakan anak kita, istri kita, itu tanggung jawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam memakan satu pohon yang buah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Antum baca surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 12. Fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatahuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Nabi Adam pun tertipu jemaah. Tertipu oleh siapa? Godaan iblis jemaah. Syaitan jemaah. Falamma dhaqa asy-syajarata, ketika Nabi Adam mencicipi ini nggak sampai habis di riwayatna jemaah. Di dalam berbagai tafsir buah itu tidak sampai habis dimakan oleh Adam alaihi salatu wassalam, nggak sampai habis. Namun bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Diusir Nabi Adam dan Hawa alaihi salatu wassalam di dunia ini, Pak. Jadi penyebab Nabi Adam alaihi salatu wassalam tiada lain apa, Pak? Memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sesuatu itu, Pak, bukan yang bagaimana Pak, makannya aja gak sampai selesai, namun membuat Nabi Adam alaihissalam terusir dari surganya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita yang nyicipin surga aja belum Pak, ya Pak, dapat jaminan aja belum Pak. Makanya hati-hati jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in." Sesungguhnya telapak kaki anak Adam tidak bisa bergeser walaupun satu langkah hatta yus'alu an arba', sampai diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang 4 hal. Nomor 1, umurnya untuk apa dihabiskan. Nomor 2, Allah berikan jasad yang sehat untuk apa itu, matanya, telinganya, kakinya, tangannya. Yang ketiga yang akan kita bahas, an malihi. Yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah tentang sumber hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana sumbernya? Yang antum dapat nih 1 rupiah, 2 rupiah sampai terkumpul sekian ratus ribu, 100 juta. 1 rupiahnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala per rupiah, Pak. Bukan hanya dari sumbernya, Pak. Kadang sumbernya ada yang benar, namun fima anfaqahu, dihabiskannya nggak benar. Sumbernya halal, namun penggunaannya ke dalam hal yang bermaksiat. Ada yang sumbernya haram, ya, kemudian untuk ibadah yang gak diterima oleh Allah, Pak. Antum haji umroh hasil korupsi, wallahi gak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Antum santunan 1000 yatim, 1000 yatim, Pak,
tapi dari markup tender gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu zat yang baik, tidak akan pernah menerima kecuali dari yang baik. Sumbernya haram, untuk yang halal tidak akan diterima, Pak. Sedekah, tapi sedekah hasil nipu orang. Santunan yatim, tapi dari bohongin orang. Berangkat haji, berangkat umroh, tapi dari ngambil hak orang. Makanya Nabi SAW thumma dzakara rajulan, kemudian Rasulullah SAW menggambarkan ada seorang laki-laki yutilu safara as'ash, melakukan perjalanan yang begitu panjang ke Masjidil Haram. Ash'asa aghbar, rambutnya penuh apa Pak? Debu. Rambutnya penuh debu. Aghbar, badannya penuh debu. Zaman dulu Pak, berangkat umroh, berangkat haji naik onta Pak. Sekarang kan bis AC, kereta cepat, pesawat gitu ya. Jadi penuh debu Pak. Orang ini sampai di Baitullah, yamuddu yadah, memanjangkan tangannya. Faqala ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb. Orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah terima ibadahku, ya Allah ya Allah ya Allah. Maka Rasulullah SAW melihat laki-laki tersebut, kemudian beliau bersabda, fa anna yustajabulah, mustahil Allah ijabah doanya, mustahil Allah terima ibadahnya. Kemudian Rasul lanjutkan, mat'amu haram, makanannya sumbernya haram, wa mashrabu haram, minumannya sumbernya haram, wa malbasu haram, pakaiannya pun dari yang haram. Jemaah, jangan sampai kita sholat dengan pakaian haram. Jangan sampai kita sedekah dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, mana mungkin Allah ijabah orang tersebut, mana mungkin Allah terima doa orang tersebut. Karena ada orang-orang yang sumbernya haram untuk yang baik-baik Pak. Ada orang hasil judi togel menang, bangun masjid, bantu masjid, fahana yustajabulah, mana mungkin Allah terima, mana mungkin Allah ijabah doa orang tersebut. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Allah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, atadruna manil muflisu yaumal qiyamah? Wahai sahabat, tahu tidak engkau siapa sih orang yang bangkrut nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla? Orang yang bangkrut itu siapa jemaah? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, man laisa lahu dinarun wala dirhamun wala mata'. Ya Nabi Allah, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara kami, orang yang nggak punya uang dinar, emas, wala dirham, walaupun perak, dia nggak punya simpanan itu di depositonya, wala mata', dan dia tidak mempunyai kemewahan dunia. Itulah orang bangkrut di antara kami ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, bukan itu. Orang yang bangkrut di antara kita, alladzi ya'ti bi salatihi, yang dia nanti di hadapan Allah, ya'ti bi salatihi, datang dengan amal ibadah salat 5 waktu dan sunnahnya di bawah semua. Salat 5 waktu, salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, tarawih, di bawah semua. Wasiyami, dan dia membawa semua amal puasanya, baik puasa wajib Ramadan ataupun sunnah Senin Kamis Daud, Ayyamul Bid, di bawah semuanya Pak. Wasadaqatihi, dan amal sedekahnya, baik sedekah yang wajib berupa zakat ataupun sedekah yang sunnah seperti infak, sedekah dan lain sebagainya. Setelah semua amalan itu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala,
mulai datang Pak satu persatu orang yang pernah dia ambil hartanya, yang pernah ia tipu, yang pernah ia bohongi, yang diambil hartanya tanpa hak, datang satu persatu. Fayakhudhu min hasanatihi, maka setiap orang yang pernah dia sakiti, pernah diambil hartanya, yakhudhu bihasanatihi, mengambil amal-amal kebaikannya. Ada yang mengambil amal sholatnya, na'udzubillah, hatta faniyat, sampai habis Pak, amal sholat habis. Datang lagi orang ngambil amal puasanya yang wajib juga, diambil sampai habis. Dia pernah haji, diambil juga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, hatta faniyat, sampai nilai amalnya habis, nol di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian masih ada yang datang Pak, yang pernah dia zalimi, yang pernah dia caci. Makanya hati-hati di sosial media. Kita nyakitin satu orang, yang baca banyak orang. Kita nyebar sesuatu yang haram, dilihat oleh semua orang. Ngeri Pak. Ngambil harta negara milik 250 juta orang di Indonesia. Ngeri Pak. Hatta faniyat, sampai habis. Namun tetap ada yang datang minta keadilan di hadapan Allah. Dia pernah ngambil harta anak ya Allah, dia pernah nyakitin anak ya Allah, dia pernah gibain, gunjingin, macam-macam. Bagaimana jamaah? Orang ini udah gak punya apa-apa lagi. Fayutrah min khatayahum, maka orang yang pernah dizalimi melemparkan dosa-dosanya kepada orang tadi, karena udah gak punya amal lagi. Sampai penuh dosa, sampai orang yang pernah dizalimi ini puas. Nah ini Pak, yang terakhir, orang ini hanya berlumuran dosa. Fayutrah wa yulqa fi jahannam, ditarik oleh Allah, dilempar ke nerakanya Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dhalik. Ini jamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ngeri jamaah. Dampak memakan harta haram lagi Pak. Ini apa Pak? Susah untuk ajak ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla surat Mu'minun surat 51, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para nabi-nabi dan rasul, kulu minat tayyibat, perintah Allah dari pertama, makanlah yang baik, yang halal, wa'malu salihah, agar kalian bisa apa? Beramal soleh. Ini jemaah, ya, agar bisa beramal soleh. Orang yang susah untuk beramal soleh, misalnya ini ke masjid berat banget Pak, tapi kebar gampang. Ke taklim susah banget, tapi kalau ke 21 cepet tuh. Misalnya ada yang kayak gini Pak, dengar kajian ngantuk mulu, nonton bola nggak ngantuk-ngantuk, misalnya ini Pak. Jadi kalau diajak ke baikan tuh susah, tapi kalau diajak untuk yang nggak baik gampang. Itu satu Pak. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para nabi dan rasul dan kita semuanya, makanlah yang halal dan baik. Wa'malu salihah, karena makanan yang halal yang baik itu membantu kita untuk bisa beramal soleh. Mohon misalnya anak kita bandel, istri kita susah diatur, untuk berhijab susah, untuk ngaji nggak mau, untuk taat kepada Allah berat. Jangan langsung bentak salahin anak istri Pak. Siapa tahu sumbernya itu kan dari kita Pak. Itu yang haram. Itu apa Pak? Yang haram. Dan Nabi SAW bersabda bahwasanya ma'akhwafu alaikum wala akhsha minkumul faqr. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakin
idza busitotid dunya kama basatallahu 'alal ladzina min qablikum. Namun Allah itu lebih khawatir Allah membukakan pintu dunia, harta-harta, fatusabiquha, maka kalian berlomba-lomba mencari harta, kama sabaqal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba mencari dunia. Ini Pak. Fatuhlikuha kama ahlakathum, maka kalian pun binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa. Ini Pak, ada istilah musibah agama itu lebih ngeri daripada musibah dunia. Paham nggak di sini Pak? Allah itu tidak, Rasul itu tidak takut umatnya miskin Pak. Malah yang khawatir umatnya ini kaya tapi dari cara yang nggak benar. Itu lebih ditakutkan oleh Allah, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada misalnya, mohon maaf, ada anak mau masuk UMPTN anak kita, gak diterima, nangis, ya Allah, ibunya nangis, udah ikut ini itu nangis. Tapi anaknya gak mau ngaji, anaknya gak bisa ngaji, anaknya gak sholat, ada gak orang tua yang nangis Pak? Ada gak Pak? Jarang Pak. Musibah dunia itu lebih ringan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang ngeri itu musibah apa Pak? Bab agama. Ini Pak, anak gak kerja, bingung orang tua. Ya Allah, anak-anak udah lulus S1, UI lagi, UGM misalnya, tapi ngelamar kesini gak diterima, sedih. Anak ibu sholat gak? Enggak. Enggak sedih Bu? Enggak. Yang sedih gak diterima kerja. Materialistis jemaah. Anak kita nggak bisa. Coba Pak, misalnya Pak, ada anak nih sakit demam, kira-kira bingung nggak Pak kita Pak? Bingung ya Pak ya? Anak demam, oh beli obat ke apotek, nelpon dokter, cari rumah sakit yang buka 24 jam, pokoknya berusaha anak ini sembuh. Ini musibah dunia, iya nggak Pak? Bagaimana dengan musibah akhirat Pak? Anak gak sholat, gak bisa ngaji, gak ngerti agama, enjoy saja. Padahal jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah akhirat itu lebih ngeri daripada musibah dunia. Bahkan ada perkataan salah bahwasannya musibatud dunya yafsa'un nas aktsara min musibatid din. Berapa banyak orang yang kaget dengan musibah dunia namun tidak peduli masalah musibah akhirat atau agama yang menimpanya. Contoh musibah dunia dan akhirat, contohnya paling gampang Pak, hari Jumat. Itu kan seawam-awamnya orang muslim pasti ke masjid Pak ya. Namun ada yang nggak ke masjid, iya nggak Pak? Rokok-rokok, ngongkong di pinggir jalan, ngobrol, udah azan Jumat. Kemudian ada orang-orang yang duduk-duduk itu, kemudian di sebelahnya ada orang yang jatuh dari motor Pak. Jatuh dari motor, bludak. Kira-kira heboh mana Pak? Yang banyak ditolong yang jatuh musibah dunia jatuh dari motor, atau musibah agama yang nggak sholat Jumat? Kira-kira ngeri yang mana Pak? Kira-kira Bapak akan histeris dengan yang mana? Histeris dengan yang jatuh dari motor, iya nggak Pak? Wah, kalau yang jatuh dari motor datang rumun, kenapa nih remnya begini, gimana nih? Ambilin ini, ambilin itu. Sedangkan ada teman-teman kita sudah tahu nih sholat 5 waktu, duduk santai, antum ke masjid diem aja, nggak histeris. Harusnya wow, antum astagfirullah nggak ke masjid, ya Allah nggak salah Jumat. Ini harus histeris Pak. Rasulullah SAW bersabda, wallahi la akhsyakumul faqra, demi Allah
Rasul bersabda, musibah dunia, kemiskinan itu tidak ana khawatirkan. Namun yang ana khawatirkan umatku itu musibah agama, Pak. Nah ini Pak, coba Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kembali. Jangan sampai kita masalah dunia, anak kita dia sakit demam, segera beli obat ke apotek dan sebagainya. Anak gak bisa ngaji, diem aja. Anak gak sholat, diem aja. Ya Rob, bagaimana sholat ini Pak? Bahkan ada ayah yang ngomong ke kita ya, ibaratnya, Ustaz, anak-anak nggak pernah minum khamr, alhamdulillah, nggak pernah zina, pergaulannya baik. Terus tapi sholat Pak, nah itu tuh udah, alhamdulillah Ustaz. Tapi nggak pernah yang maksiat, yang minum khamr, zina, berjudi, ikut geng motor, nggak pernah Ustaz. Alhamdulillah. Tapi nggak sholat Ustaz. Subhanallah. Ini ngerian mana kira-kira Pak musibahnya? Ngerian nggak sholat Pak. Kalau orang udah nggak sholat, apa yang kita harapkan dari Allah Azza wa Jalla? Nggak ada lagi Pak. Terputus hablum minallah. Hubungan dengan Allah nggak ada, putus. Ini jemaah. Kadang kita yang penting baik, yang penting nggak pernah ngambil hak orang lain, yang penting nggak pernah berzina, minum khamr, nggak sholat nggak apa-apa. Subhanallah. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah. Sesungguhnya pembeda antara kafir dan muslim itu sholat. Orang minum khamr dosa ya. Orang berzina dosa iya. Membunuh jiwa seorang muslim dosa iya. Namun dosa yang mengeluarkan orang sampai keluar agama itu adalah meninggalkan sholat. Dia zina dosa iya, tapi muslim. Dia minum khamr, sholat, dia muslim walaupun pelaku dosa. Tapi kalau udah orang nggak sholat, tapi nggak minum khamr, nggak berzina, nggak mabuk, ini udah nggak ada apa-apanya Pak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati anak-anak kita sekarang ini Pak. Jangan soleh nggak minum khamr aja, tapi sholat itu yang paling harus kita tegakkan dalam rumah kita. Ini jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana ya? Bagaimana agar kita mendapatkan harta yang halal, jamaah? Jangan khawatir jamaah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziqtum." Sungguhnya kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, jangan khawatirkan rezeki. Pasti Allah kasih rezeki. Karena ada istilah Ustaz, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Subhanallah. Yang haram itulah yang susah Pak. Karena yang haram itu sedikit, yang halal banyak. Betul Pak? Oh kok malah bingung ini. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini kufur Pak. Karena yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Coba semua minuman Pak, dari semua jus jambu, jus melon, macam-macam, semuanya halal tidak Pak? Halal. Yang haram yang memabukkan doang. Semua makanan daging itu halal. Daging ayam, daging domba, daging sapi halal Pak, semuanya Pak. Kecuali yang bertaring harimau. Kemudian yang nakar, artinya apa? Berkuku, burung elang, ayam, kalkun, bebek, halal semua Pak. Jadi yang halal sama yang haram banyak yang mana Pak? Banyak yang mana Pak? Berarti harus ngomong Pak, nyari yang halal saja mudah, kenapa nyari yang haram? Gitu Pak. Bisa Pak dibalik Pak. Nyari yang halal saja mudah, kenapa capek-capek nyari yang haram Pak? Bahkan nabi-nabi dan rasul itu pekerja Pak.
Nabi SAW bersabda, Inna Zakaria najjar. Sesungguhnya Nabi Zakaria itu najjar. Najjar itu apa Pak? Tukang kayu. Itu Nabi Zakaria Pak. Nabi Daud sana'ata labus. Nabi Daud itu pembuat baju perang. Sana'ata labus. Nabi Muhammad SAW ra'iyal ghanam. Nabi Isa alaihissalam ra'iyal ghanam. Nabi Isa pengembala domba. Nabi Muhammad SAW pun pengembala domba. Semua Nabi dan Rasul pun kerja. Kalau kerjaan antum itu nggak bisa bersih dari yang haram, keluar Pak. Gak lama di dunia. Yang halal banyak di luar. Ustadz proyek, Ustadz waduh. Udah antum ngapain takut rezeki? Takut rezeki. Allah Ta'ala berfirman, "Lau annakum tatawakkuluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, la ruziktum, Allah pastikan rezekinya. Kama turzaqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Pertanyaannya Pak, burung ini pintar apa enggak Pak? Pintar atau enggak Pak? Pak Rudi ngantuk nih, enggak ngantuk ya? Kira-kira burung ini ada yang sekolah tidak Pak? Burung beo lulus TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ada nggak burung beo sekolah? Burung kasuari misalnya, burung emprit lah yang paling kecil, burung gereja. Ada yang sekolah tidak Pak? Nggak ada. Kalau mereka sekolah, mungkin sarang burungnya nggak dari kayu lagi Pak, nggak dari rumput lagi. Pakai apa kayaknya gitu ya, dimodif gitu enggak. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang burung itu mulu. Namun kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, la ruziktum kama turzaqut thair. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, tagdu khimasan wa taruhu bitana. Karena burung ini bertawakal kepada Allah, yakin rezeki itu udah ada yang halal. Berangkat pagi-pagi dengan perut yang kosong, wa taruhu bitana, dan dia pulang ke sangkarnya dengan perut yang kenyang dan mulutnya masih penuh makanan untuk anak-anaknya. Ini Pak, burung yang nggak sekolah saja dijamin rezekinya Pak. Apalagi kita dari S1, S2, S3, Masya Allah, udah ada rezeki Pak yang halal Pak. Ini Pak. Sekali lagi Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga bukan apa-apa Pak. Karena apa Pak? Memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu penyebab kebanyakan manusia masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla. Dan itu penyebab Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu perbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, agar kita merasa puas atas harta yang halal. Kita baca bareng-bareng, udah hafal mungkin ya. Kita baca bareng-bareng Pak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina, ya Allah berikan rasa cukup kepada kami bihalalika, dengan harta yang halal darimu, an haramika, dan jauhkan dari harta yang engkau haramkan, wa aghnina, dan berikan rasa cukup kepada kami bi fadlika, atas karunia-karuniamu, amman siwaka, dari berharap selain padamu. Ini Pak, kalau sudah dapat harta yang halal gak puas-puas, banyak doa ini Pak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah berikan rasa cukup kepada kami atas yang halal saja, dan jauhkan dari yang haram. Wa aghnina bifadlika, ya Allah berikan rasa puas cukup kepada kami bifadlika, atas karuniamu ya Allah, amman siwaka, dari berharap kepada selainmu.
Yakin Pak, yang halal banyak, ngapa cari yang haram? Ingat itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah meringankan hisab kita di yaumil qiyamah. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang halalan thayyiban, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa Nabi Adam alaihi salatu wassalam ini Pak, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau bukan karena ampunan-Mu, wa tarhamna, kasih sayang-Mu, lanakunanna minal khasirin. Ini ada surah Al-A'raf ayat 23, dihafal Pak, agar kita diberikan rasa puas atas harta yang halal dan dijauhkan oleh Allah dari harta yang haram. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.